Guys, kali ini gue dapet kesempatan buat membahas lensa yang menarik banget. Ini adalah lensa anamorphic dari Sirui. Dan ini bener-bener wajib banget buat kalian tonton kalau kalian adalah penggemar videografi dan juga filmmaking. Kira-kira kayak apa? Mari kita puter intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pasti ini udah diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena memang biasanya update kita racun-racun banget kayak lensa yang gue bahas kali ini. So, kali ini gue pengen membahas jajaran lensa anamorphic paling terjangkau untuk para pengguna mirrorless. Dan ini beneran lensa anamorphic ya, bukan filter anamorphic doang. Buat yang belum paham apa itu anamorphic dan apa sih emang bagusnya buat videografi atau filmmaking, gue akan bahas lebih lanjut nanti di video ini. Silahkan kalian simak sampai habis biar sepenuhnya paham. Jadi yang gue bahas kali ini adalah lensa anamorphic dari Sirui dengan nilai squeezing itu 1,33 kali atau yang biasa disebut juga dengan squeeze factor. Lensa ini tersedia dengan beberapa pilihan focal length dengan harga jual yang juga berbeda-beda. Dia ada 50mm f1.8, ada 35mm f1.8, dan yang paling wide itu ada 24mm f2.8. Dan saat ini di SM Media kita lagi dipinjemin yang 35mm dan juga 50mm-nya. Oh ya, gua rasa perlu juga gua mention kalau yang 75mm-nya juga ada, cuman masih coming soon, tapi udah terpampang di websitenya Focus Nusantara. Lensa ini punya image circle yang mengcover ukuran sensor APS-C dan yang lebih kecil kayak micro four third. Jadi emang cocoknya dipasangkan dengan kamera APS-C atau micro four third. Tapi bukan nggak mungkin dipasang ke full frame juga ya. Soalnya dia ada opsi buat Sony E-mount yang bisa nyolok ke full frame-nya Sony juga. Dan ada adapter juga buat ke Z-mount. Dan yang kita tahu Z-mount juga ada versi full frame-nya. Cuman ya kalau kalian pasangnya ke kamera full frame otomatis harus pakai mode crop biar hasil gambarnya nggak vignetting. Jadi buat mounting yang tersedia di Indonesia itu sebenarnya ada buat MFT, Sony E-mount, dan juga Fujifilm X-mount. Tapi kalau kalian pakai kamera Nikon Z atau Canon EF-M, itu juga ada jual adapter mountingnya doang terpisah yang bisa kalian beli kalau misalkan kalian pengen pakai di kamera tersebut. Impresi gua soal build quality-nya, lensa ini bener-bener terasa premium banget. Walaupun bisa dibilang ini lensa anamorphic paling murah, tapi lensa ini nggak terasa murah sama sekali. Build quality-nya itu terasa bener-bener metal dan rigid banget ketika kita operasikan. Di tangan nih berasa lensanya tuh rigid banget. Terasa bakal awet buat kita pakai. Bahkan nggak cuma build quality-nya aja, dari awal impresi gue ketika unboxing lensa ini juga rasanya kayak unboxing lensa premium. Packaging yang diberikan itu eksklusif banget. Nggak ada kesan murahnya sama sekali. Kalau kalian kepo, kita juga ada video unboxingnya, silahkan kalian cek ada di sebelah sana. Lensa ini adalah lensa manual, yang berarti buat ngatur fokus dan aperturnya itu kalian harus puter manual ringnya ini yang ada di bodi lensanya. Tapi yang menarik kalau kalian pakai cinema rigging atau pakai gimbal dan mau memanfaatkan gear follow focus, kita juga dapat dua buah ring karet yang ngepas dengan lensanya dan bisa membuatnya kompatibel dengan follow focus karena dia jadi ada geriginya gitu. Layaknya lensa cinema kayak yang kalian lihat di sebelah sini. Jadi dia beda ya. Dengan yang di sini sama yang di sini kita pasangin ringnya, dia bisa langsung dipasangin follow focus. Dan kita udah tes, dia bisa berfungsi dengan sangat baik mau di ring fokusnya maupun di ring aperturnya. Karena awalnya kita agak ragu, kalau kalian nonton unboxingnya, ring aperturnya ini agak lebih berat, tapi setelah kita coba pasangin dengan follow focus, ternyata tidak ada isu sama sekali. Ini menarik, kita jadi nggak perlu pasangin gerigi yang ribet. Ini tinggal slop aja masukin dan ukurannya udah pasti pas dengan si lensanya. Gitu, bener-bener gampang banget, langsung jadi kayak lensa cinema.
Dari depan lensa ini kelihatan agak aneh ya, karena bentuk lubang optiknya itu kotak, nggak full lingkaran kayak lensa pada umumnya. Menurut gue sih ini keren dan membuatnya semakin tegas kalau ini bukan lensa biasa, lensa anamorphic. Dan kalian juga nggak perlu khawatir sebenarnya, karena dia tetap punya filter thread, jadi kalian bisa pasangin filter sesuai kebutuhan kalian, kayak mungkin filter ND atau CPL. Oke, mungkin gue jelasin dulu sedikit seputar lensa anamorphic biar teman-teman yang belum tahu juga bisa paham. Jadi konsep lensa anamorphic itu dia nge-squeeze gambar atau memadatkan gambar sehingga bisa mendapatkan point of view yang lebih luas secara vertikal. Tapi karena dia nge-squeeze, gambar kita pun akhirnya akan terlihat gepeng. Dan nantinya di dalam proses editingnya kita perlu melakukan de-squeezing biar gambar kita kelihatan normal lagi. Dan itulah sebabnya kalau kita pakai lensa anamorphic, karena kita bakal stretch gambarnya di editing, aspek rasio kita akan menjadi lebih panjang. Dan pada lensa Sirui ini, atau lensa anamorphic lain dengan tingkat squeeze yang sama, yaitu 1.33 kali, kalau kalian record video di format 16:9 kamera kalian, atau di kamera kalian, 16:9 di kamera kalian, terus kalian masukin ke software editing, di squeeze atau di stretch, nantinya video kalian jadi memiliki rasio 2,4:1. Jadi lebih panjang, sehingga hasilnya akan terlihat lebih sinematik. Belum lagi salah satu efek khas lensa anamorphic itu adalah munculnya flare garis pada light source yang menghadap ke kamera, yang pastinya menghasilkan efek yang dramatis dan sinematik. Malah efek kayak gini cukup khas banget dipakai di film-filmnya Michael Bay. Bahkan gue inget dulu ada plugin After Effects, mungkin sekarang juga masih dipakai gitu ya, optical flare punyanya Video Copilot, dan itu untuk menghasilkan flare ala-ala lensa anamorphic gitu, karena memang dramatis banget. Lalu kalau ngomong soal kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini sama sekali nggak mengecewakan. Apalagi kalau yang kalian kejar memang anamorphic looknya. Gambarnya tajam, proper, dengan hasil flare yang sangat sinematik. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan yang agak lebih in-depth, kalian cek dulu aja video yang dihasilkan pakai lensa ini. Pastiin kalian nonton dalam resolusi tinggi. Oke, itu tadi hasil gambarnya. Menurut gua keren banget dan sebenarnya masih besar potensi gambar menarik yang mampu dihasilkan oleh lensa ini. Tapi kalian juga perlu tahu kalau memang lensa anamorphic itu sangat-sangat rumit. Makanya kebanyakan harganya sangat mahal. Dan sebagai lensa anamorphic yang budget friendly, lensa Sirui ini membawa beberapa kekurangan juga. Pertama, minimum focus distance-nya ini terasa cukup jauh sehingga kita nggak bisa terlalu mengambil adegan yang terlalu close up atau detail-detail yang butuh close up shot, itu nggak bisa. Tapi soal focus distance ini ternyata bukan masalah dia aja, tapi memang problem lensa anamorphic secara general. Jadi itu terjadi juga pada lensa-lensa yang jauh lebih mahal. Nah, minus yang cukup mengganggu di sini adalah isu yang terjadi pada tingkatan squeeze-nya atau squeeze factor-nya, di mana ternyata level squeeze-nya ini bakal agak berubah seiring dengan fokus point yang digunakan. Jadi, kita nggak bisa nge-squeeze semua scene kita dengan 1.33 kali. Kadang ada yang perlu dikurangin, kadang ada yang perlu ditambah. Emang paling kurang atau tambahin dikit doang, tapi efeknya sih kadang cukup ngaruh di gambar kita. Kelihatan jadi objeknya agak tebel atau terlalu gepeng. Jadi sebaiknya tetap kita pantau dan kita koreksi juga. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, lebih in-depth, mengacu pada penjelasan channel Anamorphic
anamorphic on a budget. Hal ini disebabkan oleh mekanisme focusing lensa Sirui ini yang menggunakan teknik synchrofocus. Ini adalah teknik focusing yang sebenarnya umum digunakan pada lensa-lensa lain, di mana saat kita mengatur fokus lensanya, ketika kita muterin fokusnya kayak gini, dia akan menggerakkan elemen optik di sisi dalam lensa untuk maju atau mundur. Nah, optik di bagian depan ini dia adalah grup optik anamorphic, dan ketika jaraknya berubah dengan optik yang ada di tengah ketika kita ngatur fokus gitu ya, itu juga akan mempengaruhi squeeze factornya. Tapi dijelaskan juga sama channel tersebut kalau isu ini ternyata bukan masalah lensa murah. Jadi bukan gara-gara Sirui ini lensa murah sehingga ada isu tersebut, enggak juga. Karena ternyata teknik focusing tersebut juga diterapkan oleh lensa anamorphic mahal kayak PS Technique Kowa Evolution yang katanya dijual seharga 20.000 US dollar, di atas 200 juta rupiah. Dan pada lensa tersebut, isu perubahan squeeze factor ini yang disebabkan oleh pengaturan point fokus itu juga masih terjadi. Emang isu ini nggak rata ada di semua lensa anamorphic ya, tapi dari situ kita masih bisa menyimpulkan kalau Sirui ini tetap memberikan performa yang sangat baik di harga yang ditawarkan. Karena kekurangannya yang gua rasakan ternyata memang isu yang cukup common terjadi juga pada lensa anamorphic lain. Dan kita memang harus siap akan hal tersebut kalau pengen pakai lensa anamorphic. Lalu kalian juga harus aware ya, ketika kalian shoot dengan lensa anamorphic, framing komposisi gambar bisa jadi agak tricky. Karena yang kalian lihat previewnya itu adalah gambar yang ke squeeze, yang udah gepeng. Kecuali kalau kalian pakai kamera flagshipnya Lumix, itu setahu gue bisa untuk preview anamorphic, auto di squeeze di kameranya. Atau kalau kita sih di sini pakai Atomos, itu bisa juga previewnya kita di squeeze dengan nilai 1.33. Ada beberapa pilihan sih, 1.33, 1.8, 2 kali itu ada, cuman ya kalian harus menyesuaikan dengan lensa yang digunakan. Walaupun ya tadi karena dia squeeze factornya suka berubah seiring kita fokus, kadang ya tetap kelihatan agak gepeng atau agak tebel juga gitu ya. Tapi ya itu tetap sangat membantu. Oh ya, sama kalau kalian pakai lensa anamorphic, kalian nggak bisa memanfaatkan IBIS sepenuhnya. Karena gerakan rotate sensor pada IBIS itu bisa merusak efek anamorphic. Kecuali di kamera flagshipnya Lumix, karena katanya Lumix itu di kameranya ada mode IBIS yang khusus untuk penggunaan lensa anamorphic. Mungkin dia bakal ngunci gerakan rotate-nya atau semacamnya. Wow, gue jadi makin paham kenapa Lumix itu favoritnya para filmmaker banget. Overall, lensa anamorphic Sirui ini lensa yang menarik. Di harga yang ditawarkan, kalian sama sekali nggak punya opsi lain untuk lensa anamorphic yang proper. Dengan harga tersebut, gue masih bisa mengatakan dengan sangat yakin kalau ini adalah opsi lensa anamorphic terbaik buat kalian yang mau bereksperimen secara visual. Belum lagi support banyak mounting juga, nggak ribet kayak lensa-lensa anamorphic vintage. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.